Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kita semua hari ini dan seterusnya selalu diberi nikmat sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya memberikan materi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Titi Wahyumiati, mengampu mata pelajaran PPKN, alamat tinggal saya di Desa Mauselor, Kecamatan Maos. Kiranya itu saja perkenalan dari saya. Baiklah, anak-anakku semua, kita mulai pada pembahasan materi mengenai 4 pilar kebangsaan, yang mana materi tersebut nanti ada di pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar kebangsaan antara lain meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita uraikan satu persatu, mulai dari pilar yang pertama, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau azas. Jadi Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai pondasi karena Pancasila adalah dasar yang dibangun paling awal untuk membangun bagian-bagian yang lain. Pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Terus yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, suku, serta adat istiadat. Selanjutnya pada pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan sering kali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya ada 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut antara lain pendekatan kultural,
pendekatan edukatif, pendekatan hukum, dan pendekatan struktural. Pada pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat ini harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa yang harusnya paham norma budaya leluhurnya, sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrastruktur modern, tetapi juga mensejahterakan masyarakatnya. Terus pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif sangat perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu, perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini. Contoh, di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun, ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif. Ini yang sangat disayangkan. Orang tua harusnya mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai 4 pilar kebangsaan, misalnya dengan mengikuti kegiatan pramuka atau di kegiatan ekstra yang lain. Terus berikutnya lagi pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini juga harus diterapkan di mana segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum ini juga harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menumbuhkan efek jerak bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini pendekatan terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat, mulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati, wali kota, hingga gubernur. Krisis moral yang terjadi di Indonesia ini salah satunya adalah melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memperkokoh karakter bangsa di mana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab, dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi 4 pilar. Baiklah, kiranya hanya itu materi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sebelum materi kita tutup, terlebih dahulu saya akan mencoba memberikan kuis untuk kalian kerjakan di selembar kertas. Untuk itu, pertanyaannya silahkan bisa kalian catat mulai dari pertanyaan yang pertama.
Ya, silahkan kalian perhatikan pertanyaan yang pertama ini. Ya, silahkan. Yang pertama, sebutkan 4 pilar kebangsaan. Sebutkan 4 pilar kebangsaan. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana Pancasila dapat dikatakan sebagai pondasi dari keempat pilar kebangsaan? Saya ulangi kembali. Bagaimana Pancasila dapat dikatakan sebagai pondasi dari keempat pilar kebangsaan? 3. Sebutkan 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. Dan pertanyaan yang keempat, jelaskan pendekatan kultural yang dapat dilakukan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. Saya ulangi lagi, jelaskan pendekatan kultural yang dapat dilakukan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. Dah 4 nomor saja, silahkan kalian kerjakan di selembar kertas. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian foto, terus kalian kirim lewat Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan. Sukses selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.